Dalam sistem keuangan, tingkat suku bunga merupakan salah satu faktor yang sangat penting karena mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi. Pada video ini, kita akan membahas tentang determinants of market interest rates, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga pasar berdasarkan teori dari Eugene Brigham dan Jules Houston. Suku bunga memiliki peran besar dalam kehidupan ekonomi. Suku bunga mempengaruhi keputusan seseorang dalam menabung, berinvestasi, maupun meminjam uang. Jika suku bunga tinggi, maka biaya pinjaman akan meningkat, sehingga orang cenderung mengurangi pinjaman dan investasi. Lalu sebaliknya, jika suku bunga rendah, maka orang akan lebih terdorong untuk meminjam dan berinvestasi. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga sangat penting agar kita dapat mengambil keputusan keuangan yang tepat. Melalui pembahasan ini, kita akan memahami bagaimana suku bunga terbentuk di pasar. Kita juga akan mempelajari komponen-komponen yang membentuk tingkat suku bunga, serta bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi. Dengan memahami hal ini, kita diharapkan mampu meningkatkan teori dengan kondisi nyata di pasar keuangan dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan finansial. Menurut teori dari Eugene Brigham dan Jules Houston, tingkat bunga nominal bukanlah angka tunggal yang berdiri sendiri. Tingkat bunga ini merupakan gabungan dari beberapa komponen yang mencerminkan kondisi ekonomi dan tingkat risiko suatu investasi. Yang artinya, setiap perubahan dalam kondisi ekonomi atau risiko akan mempengaruhi tingkat suku bunga yang berlaku di pasar. Tingkat bunga nominal dapat dijelaskan melalui rumus, yaitu K sama dengan K bintang ditambah IP ditambah DRP ditambah LP dan ditambah MRP, yang dimana K merupakan tingkat bunga total yang berlaku di pasar. K bintang yaitu tingkat bunga bebas risiko, IP adalah premi inflasi, DRP adalah premi risiko gagal bayar, LP yaitu premi likuiditas, dan MRP adalah premi risiko jangka waktu. Setiap komponen ini memberikan kontribusi dalam menentukan besarnya tingkat suku bunga. Komponen pertama adalah K bintang atau Real Risk Free Rate. Ini merupakan tingkat bunga dasar yang tidak dipengaruhi oleh inflasi maupun risiko. Tingkat ini menjadi fondasi dalam pembentukan suku bunga secara keseluruhan. Faktor yang mempengaruhi K bintang antara lain produktivitas investasi dan preferensi masyarakat terhadap konsumsi. Jika masyarakat lebih memilih konsumsi saat ini dibandingkan masa depan, maka tingkat bunga cenderung meningkat. Adalah IP. Nah, komponen kedua adalah inflation premium atau disingkatnya IP. Inflasi menyebabkan daya beli uang menurun. Nah, karena itu investor meminta kompensasi agar nilai uang mereka tetap terjaga. Semakin tinggi inflasi yang diharapkan, maka semakin tinggi juga suku bunga. Contohnya, kalau misalnya inflasi diperkirakan 5%, maka investor akan meminta tambahan minimal 5% dalam tingkat bunga. Yang selanjutnya ada DRP. Nah, komponen ketiga adalah Default Risk Premium atau DRP. Ini adalah tambahan bunga karena adanya risiko bahwasanya peminjam tidak mampu membayar utangnya. Contohnya yaitu obligasi pemerintah ke risiko kecil, lalu ke DRP rendah. Kalau misalnya obligasi perusahaan yaitu risiko lebih tinggi sama dengan DRP lebih besar. Jadi, semakin tinggi risiko gagal bayar, semakin tinggi juga bunga yang diminta oleh investor. Selanjutnya adalah LP. Nah, komponen keempat adalah liquidity premium atau LP. Likuiditas berarti kemudahan suatu aset untuk dijual menjadi uang tunai. Jika suatu aset sulit dijual atau butuh waktu lama, maka investor akan meminta tambahan imbal hasil. Artinya, aset liquid sama dengan LP rendah. Aset tidak liquid sama dengan LP tinggi, seperti itu. Selanjutnya ada MIRP. Nah, komponen kelima adalah Maturity Risk Premium atau MRP. Ini berkaitan dengan jangka waktu investasi. Nah, semakin lama jangka waktu suatu investasi, maka risiko perubahan suku bunga semakin besar, ketidakpastiannya juga meningkat. Karena itu, obligasi jangka panjang biasanya memiliki bunga lebih tinggi dibandingkan jangka pendek.
selanjutnya ada contoh perhitungan. Nah, misalnya K itu 2%, IP 3%, DRP 1%, LP 0,5%, MRP sama dengan 1,5%. Maka total suku bunga yaitu K sama dengan 2% ditambah 3% ditambah 1% ditambah 0,5% ditambah 1,5% sama dengan 8%. Nah, contoh ini menunjukkan bahwasanya setiap komponen memberikan kontribusi terhadap total suku bunga. Lalu selanjutnya di sini ada studi kasus. Nah, di dalam kondisi nyata seperti di Indonesia ini, suku bunga sangat dipengaruhi oleh kebijakan dari Bank Indonesia. Misalnya, jika inflasi meningkat, IP akan naik, suku bunga juga akan naik. Nah, jika ekonomi tidak stabil, DRP itu akan naik. Contoh nyatanya, saat inflasi tinggi, suku bunga acuan biasanya dinaikkan untuk mengendalikan inflasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa teori yang dijelaskan oleh Brigham and Houston benar-benar terjadi di dunia nyata. Kesimpulannya, suku bunga terbentuk dari berbagai komponen. Nah, faktor utama yang meliputi yaitu ada inflasi, risiko, likuiditas, dan waktu. Semakin tinggi risiko dan inflasi, semakin tinggi juga suku bunga. Nah, model ini sangat penting dalam analisis keuangan dan pengambilan keputusan investasi.